Ya, Pak Sriono pernah mencoba bunuh diri. Berawal dari bawah, naik ke atas menjadi seorang miliarder. Kemudian jatuh sedemikian dalam. Tetapi tadi barusan Pak Sriono mengatakan hidup ini indah. Kalau kita bersyukur, punya rasa syukur. Punya syukur. Apa yang Bapak bisa syukuri pada saat sebelum bangkit itu? Yang saya bersyukur bahwa pada waktu itu saya larinya ke masjid. Kenapa? Itu tanpa saya sadari, Mbak. Jadi tanpa saya sadari, begitu saya hidup jadi tunawisma itu berapa minggu, karena pada waktu itu pas saya kelaparan banget, saya ketiduran di pohon, suatu pohon besar, begitu bangun di samping saya ada nasi bungkus padang masih anget. Wow. Nggak tahu siapa yang ngasih. Nggak tahu siapa yang ngasih. Nah, itulah begitu tanpa pikir panjang, karena saya lapar, saya santap entah dari mana, begitu saya kenyang, kenapa saya bersyukur bahwa hidup saya terselamatkan. Akhirnya begitu saya makan, saya lari ke masjid. Saya lari ke Masjid Albina, daerah Senayan. Dan saya bisa tinggal di situ selama 11 bulan. Karena saya menyadari bahwa saya akan pernah melakukan dosa besar. Akhirnya saya di masjid itu hanya yang saya lakukan berbulan-bulan hanya minta ampunan, minta petunjuk. Bagaimana kedepannya nanti. Ternyata membuat saya bisa tenang. Jiwa saya tenang. Nah, begitu jiwa saya tenang, akhirnya saya berpikir bahwa saya memperhatikan 3 hal, Pak. Apa itu? Ya, apa itu, Pak? Celah, peluang, kesempatan itu tidak pernah hilang. Celah, peluang, kesempatan tidak pernah hilang. Waktu itu nggak kelihatannya gara-gara apa? Karena ya pikiran saya blank tadi. Nah, ternyata 3 itu langsung secara spontanitas, secara emosional menggemuku itu saya tempuh. Karena saya selaku seorang pelaku usaha, memang bekas pengusaha bener-bener. Itu yang harus dilihat ya. Saya lihat. Baik. Akhirnya saya melakukan, saya mencoba mendapat dengan spontanitas, saya mendapat pinjaman dari salah satu jemaah masjid itu yang saya pernah sharing. Akhirnya saya mendapatkan modal. Saya membuka di satu tempat. Baik, sebelum dilanjutkan cerita, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak dengan siapa, di mana, Pak? Saya dengan Bapak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Di mana, Pak? Bapak Arif di Samarinda. Samarinda. Silakan Pak Arif, pertanyaannya. Silakan Pak Arif. Salam 3 dulu dengan Pak Arfan dan Pak Sriono. Ya. Ya, selamat malam, Pak Arif. Selamat malam. Sukses, syukur dan selamat. Ya. Iya, Pak? Ya, tadi di awal kan Mas Arfan sempat bilang tidak ada bahasa terjemahan implisit itu apa dalam bahasa Indonesia kan? Iya. Kalau saya sudah menemukan itu apa terjemahan dari simplicity. Apa itu, Pak? Sebenarnya ini terjemahan dari bahasa Jawa. Ya. Kalau bukan kesederhanaan, bukan menyederhanakan, tapi adalah Wang Sinawang. Apa itu, Pak? Wang Sinawang itu Wang Sinawang. Iya, bahasa Jawa asli ini. Iya. Wang Sinawang itu artinya adalah saling memandang. Kadang kita melihat orang lain itu lebih kaya, tapi nggak tahu kalau orang itu ternyata susah di dalamnya. Kadang orang lain menganggap kita susah, tapi ternyata kita tuh ayem hatinya, tentram hatinya, seperti itu. Iya. Dalam konteks kesuksesan, kita itu harus bersyukur. Saya setuju dengan Pak Sriono. Konteks bersyukur, walaupun jatuh. Ayo, saya tidak pernah melihat ke atas, selalu melihat ke bawah. Di bawah kita itu pasti ada yang lebih menderita. Betul. Banyak yang betul lebih sekali, tidak baik nasibnya dengan kita. Dari situlah kita bisa menggali kesyukuran kita. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang turun, orang yang ngedrop, orang yang tidak memiliki semangat lagi, itu akhirnya bisa semangat dengan melihat seperti itu. Dengan Wang Sinawang itu. Wang Sinawang. Wang Sinawang. Baik. Saya juga ketika satu kata dari Pak Sriono yang bilang, hidup ini indah. Saya berkata lagi Pak Sriono, boleh kan? Iya. Hidup ini indah bila aku selalu ada di sisimu setiap waktuku. Itu intinya seperti itu. Jadi ingat Tuhan dan ingat Tuhan. Ya. Syukur dan syukur. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ini semangatnya menulari, dan saya rasa juga kisahnya Pak Sriono Betul. ini Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Oke, ini sebelum kita bahas lebih lanjut kisahnya, Mas Arfan, ini baru 3 yang kita bahas. Baru 3, Yang keempat apa? Sebelum yang keempat tadi saya ingin menggarisbawahi ya, ada sebuah proses yang sangat bagus sekali tadi ketika Pak Yono hampir bunuh diri.
Kemudian dia bisa keluar dari kotak. Itu yang tadi dimaksud dengan keluar dari kotak ya. Dia bisa melihat bahwa, ngapain bunuh diri? Hidup ini kan indah gitu. Ngapain melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dan sebagainya. Kesempatan tuh masih banyak dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia bisa mundur itu. Saya kira ini adalah bagian dari simplicity tadi itu ya. Melihat hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata seorang pengamat begitu. Wang Sinawang itu tadi ya Pak? Itu tadi ya Pak ya. Oke. Yang selanjutnya yang Nah, keempat apa? yang keempat sekarang adalah simplicity adalah membedakan tujuan dengan cara. Maksudnya? Jadi seringkali hidup itu rumit, complicated, karena kita tidak tahu ini tujuan apa cara ya. Iya, betul. Iya kan? Misalnya gini, kalau saya tanya sekarang, jadi sarjana itu tujuan apa cara? Cara. Cara. Banyak orang yang berpikir itu tujuan. Jadi kayak berat banget gitu Itu lulusnya. berat banget. Lama. Beban. Ya, contoh lain misalnya ya, kalau teman-teman kita yang di DPR itu misalnya melakukan studi banding misalnya. Studi banding itu tujuan studi banding ke luar negeri. Itu tujuan atau cara? Cara. Cara. Jadi ada cara lain ya, Saudara. Berarti ada cara lain sebetulnya untuk melakukan studi banding, misalnya begitu. Iya. Nah, hidup ini akan sangat complicated kalau kita tidak bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang cara. Oke. Jadi kalau Pak Riono tujuannya apa kemudian? Kalau saya, tujuan hidup saya sekarang ini, saya harus bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain, Mbak Feni. Iya. Itu hidup. Jadi hidup ini kan sesuai garis tangan, Mbak. Ya. Mendapatkan dulu baru proses, atau proses dulu baru mendapatkan. Iya. Tapi intinya hanya satu, manfaatnya. Kalau kita berlebihan bla 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 nggak ada manfaat buat apa? Tapi walaupun hidupnya sederhana, dengan penuh semangat, perjuangan, tapi perjalanan itu bisa menginspirasi banyak orang. Itu udah bermanfaat, itu bagi saya. Membahagiakan selalu. Jadi udah nggak ganti-ganti mobil lagi, Pak? Saat ini karena saya sudah gimana? Mungkin belum. Mungkin tapi Hobinya mobil kayaknya. secara jujur masih berpikir dan sekarang Masih baru pesan, berpikir. Mbak. Tapi ingat loh Pak, buat modal Pak. Iya, pasti. Karena saya belajar dari sebuah kegagalan. Ya. Saya berguru dari kegagalan yang pernah saya alamin. Ternyata ya kegagalan itu suatu yang indah, Pak. Betul, Suatu yang indah sekali. Oh ya? Orang yang terhormat, Mbak. Orang gagal itu orang terhormat. Contohnya begini. Misalkan saya saya seorang pelaku usaha. Saya pengen buka sesuatu tempat. Udah saya coba menghabiskan ini dan semuanya udah perhitungan matang, ternyata nggak jalan. Saya gagal itu. Tapi kan di tempat lain saya masih eksis. Betul. Jadi kegagalan suatu yang Iya. sangat berharga banget. Bagi diri saya kegagalan adalah saya sikapi, itulah pembelian tiket menuju keberhasilan. Betul. Dan sesungguhnya yang namanya gagal itu adalah ketika kita berhenti. Kalau Untung kita masih terus, itu belum gagal namanya. masih mencoba karena itu tiket. Kalau mau tiket supaya sukses kita harus jalan masuk Gagal. menuju keberhasilan. Iya. Kalau kita cuma beli tiket aja terus berhenti di situ nggak jadi nonton, Stop. itu gagal namanya baru. Oke, kita masih ada satu segmen lagi. Aduh, ini sampai lupa gimana kalau ada habis segmen ini ya. Masih ada satu segmen lagi. Kita akan menggali juga dan masih ada 2 cara lagi yang belum kita bahas bersama Mas Arfan. Total bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah, and if you wanna be happy now.